Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada video pembelajaran Berlian Arista Putri. Baiklah anak-anak, kali ini kita akan belajar mengenai tema 4 hidup bersih dan sehat, subtema 4 hidup bersih dan sehat di tempat umum. Mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kompetensi inti pada pelajaran kali ini yaitu sebagai berikut. Sedangkan kompetensi dasarnya sebagai berikut ini. Baiklah anak-anak, kita akan belajar mengenai menuliskan informasi penting dari teks. Setiap teks yang kita baca atau yang kita dengar memiliki informasi penting. Informasi penting dalam suatu teks dapat ditemukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu bacalah teks dengan sesama. Kedua, tandailah kata yang tidak kamu pahami artinya. Ketiga, carilah arti kata tersebut dengan bertanya pada guru atau orang tuamu. Dan yang terakhir yaitu tuliskanlah informasi tersebut menggunakan bahasamu sendiri. Berikutnya yaitu, ayo simaklah teks berikut. Manfaat hutan kota. Tahukah kamu apa itu hutan kota? Hutan kota merupakan hutan yang terletak di daerah perkotaan. Hutan kota memiliki banyak manfaat. Hutan kota dapat mengurangi polusi udara. Pohon-pohon di hutan kota dapat menyaring udara kota yang kotor menjadi lebih bersih. Berikut ini yaitu manfaat dari hutan kota. Informasi penting dalam teks yaitu mengenai manfaat hutan kota, yaitu yang pertama, hutan kota dapat mengurangi polusi udara. Yang kedua yaitu pohon di hutan kota dapat menyaring udara yang kotor menjadi bersih. Selanjutnya yaitu membaca laporan hasil pengamatan yang telah dibuat. Laporan hasil pengamatan yang kamu buat dapat disampaikan kepada orang lain. Saat membacakan laporan, pastikan suaramu jelas dan lantang agar orang lain dapat memahami isinya. Amatilah gambar hutan di Kebun Raya Bogor berikut. Setelah mengamati gambar, ayo kita tuliskan laporan hasil pengamatan kita. Berikut adalah contoh laporan hasil pengamatan. Di Kebun Raya Bogor ada hutan lindung. Hutan di Kebun Raya Bogor tampak asri. Terdapat banyak pohon di hutan tersebut. Pohon-pohon tampak hijau dan indah. Hutan di Kebun Raya Bogor juga bersih. Tidak terlihat ada sampah di hutan tersebut. Berikutnya, amatilah gambar berikut. Buatlah laporan berdasarkan gambar yang kamu lihat. Selanjutnya yaitu membuat laporan pengamatan tentang kebersihan lingkungan pasar. Laporan hasil pengamatan dapat disusun dengan mengamati gambar dan mengamati keadaan di sekitar secara langsung. Buatlah pertanyaan tentang hal-hal yang ingin kamu ketahui dari pengamatan gambar dan lingkungan. Buatlah laporan sesuai dengan keadaan objek yang kamu amati. Selanjutnya yaitu pasar yang kotor membuat pengguna pasar tidak nyaman. Pasar yang kotor akan tampak kumuh dan tidak rapi. Mari kita amati gambar pasar di bawah dengan seksama. Kita sudah mengamati pasar yang kotor. Sekarang kita tulis hasil pengamatan kita. Kita tulis dalam bentuk laporan sederhana seperti contoh berikut ini. Pasar yang tidak bersih tidak enak dipandang. Banyak tumpukan sampah di sekitar pasar. Sampah tersebut membuat pasar tampak kumuh. Lantai di pasar yang kotor terlihat becek. Air dan kantong sampah tampak mengalir di lantai. Selanjutnya yaitu menyebutkan informasi dari suatu teks. Saat menulis informasi, biasanya kita menemukan kosakata yang belum kita ketahui artinya. Arti kosakata dapat diketahui melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kamu dapat belajar mencari arti kata dengan bantuan guru atau orang tuamu. Setelah kamu mengetahui maknanya, tentu kamu dapat menuliskan laporan tersebut dengan baik. Ayo simaklah teks berikut.
WC umum yang kotor harus dibersihkan. Banyak penyebab WC umum jadi kotor. Pengunjung WC umum tidak menjaga kebersihan. Pengunjung tidak membuang sampah pada tempatnya. Sampah yang dibuang di WC bisa menyumbat saluran air. Air yang tersumbat membuat WC menjadi tergenang. Saluran air yang tersumbat harus segera dibersihkan. Sampah yang menyumbat harus dibuang ke tempat sampah. Lantai WC juga harus dibersihkan dengan pembersih lantai. WC yang telah dibersihkan membuat pengunjungnya sangat nyaman. Baiklah, kita telah membaca teks WC umum yang kotor harus dibersihkan. Teks tersebut berisi tentang yang pertama, cara menjaga kebersihan WC umum. Yang kedua, pengguna tidak boleh membuang sampah di WC umum. Dan yang terakhir, petugas kebersihan juga harus membersihkan lantai WC umum. Menuliskan informasi penting dalam teks percakapan. Kita dapat menemukan informasi dalam teks percakapan. Untuk menemukan informasi dalam teks percakapan, kita perlu membacanya dengan cermat dan teliti. Carilah arti kata yang belum kamu pahami. Carilah di dalam kamus atau bertanya dengan guru dan orang tuamu. Informasi yang kita peroleh dari teks percakapan akan memudahkan kita menjawab pertanyaan. Selanjutnya yaitu, ayo simaklah teks percakapan berikut. Pak Guru, ayo anak-anak, sekarang kita pilah-pilah sampah ini sesuai jenisnya. Pisahkan sampah organik dan anorganik. Jadi, apa itu sampah organik dan anorganik, Pak? Sampah organik adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup, misalnya kertas, daun kering, sisa sayuran, dan buah-buahan. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda tak hidup, misalnya kaleng, kaca, logam, dan plastik. Komeng, mengapa sampah harus dipisah-pisahkan, Pak? Pak Guru pun menjawab, sampah dipisahkan agar mudah didaur ulang, Komang. Dan Dedi, sekarang aku tahu manfaat keranjang sampah yang dibeda-bedakan. Komang pun menjawab, iya aku juga. Mulai sekarang kita harus membiasakan diri membuang sampah sesuai dengan jenisnya. Kita telah menyimak percakapan Pak Guru, Dedi, dan Komang. Sekarang kita akan menuliskan informasi penting pada teks percakapan tersebut. Informasi penting pada teks percakapan itu yaitu yang pertama, sampah ada dua jenis, yaitu sampah organik dan anorganik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup, sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda tak hidup. Contohnya, sampah anorganik, kaleng, kaca, logam, dan plastik. Manfaat pengelompokan sampah agar sampah bisa didaur ulang kembali. Selanjutnya yaitu membuat laporan sederhana tentang cara merawat hewan dan tumbuhan di lingkungan sekitar. Gambar apa yang kamu lihat? Adakah gambar tersebut berkaitan dengan cara merawat hewan dan tumbuhan? Ayo perhatikan contoh membuat laporan sederhana berdasarkan gambar berikut. Hewan dan tumbuhan harus selalu kita rawat. Kita bisa merawat hewan dengan berbagai banyak cara. Salah satunya memberi makan hewan secara teratur. Selain hewan, tumbuhan juga harus selalu dirawat. Kita bisa merawat tumbuhan dengan cara menyiram setiap harinya. Baiklah anak-anak, itulah tadi materi mengenai hidup bersih dan sehat di tempat umum. Terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.